orang-orang yang berkelas itu orang yang hadir sih. Karena hal yang paling sulit sekarang adalah waktu, men. Nah, ketika mereka hadir di hidup gue, di saat gue lagi sangat-sangat sulit, itu sangat amat berkelas bagi gue. Mereka korbankan banyak hal cuma untuk nemenin temen yang lagi hancur gitu. Mulai lahirlah lebih banyak orang yang lebih nge-value pikiran, karakter, moral, etika, integritas. Ini gue gak bohong, men. Saking kita gak value ini semua ya sekarang, di hal-hal yang lebih besar ya, di dunia politik pun ini bukan hal yang penting. Sekarang yang penting kita viral, yang penting kita ditonton banyak orang, kita bisa kepilih jadi apapun itu. Menyedihkan. Seharusnya kita negara termaju di dunia, semua orang butuh kita. Seluruh negara Eropa yang winter gak ada makanan butuh kita untuk makanan. Kok malah jadi kita negara yang ditekan-tekan? Orang itu kan dasarnya kenapa Genghis Khan explore. Kenapa Eropa dulu butuh explore ke India, ke Asia Tenggara. Mereka cari makanan. Bagi orang yang ngomong, oh gue happy-happy aja dalam hidup gue, you are lying. Gak ada orang 100% bahagia, gak ada orang 100% utuh. Wah, ini Clipper akan sangat siap untuk momen-momen seperti ini. There is 4 pillars to happiness. Oke, 4 pillars. Ada 4 pillars to happiness. Family, friends, faith. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini kita kedatangan tamu berkelas, orang yang sudah lama aku kenal. Ada Joviada Lopez. Selamat apa nih? Selamat malam boleh, siang boleh. Selamat malam aja deh. Karena vibes-nya gelap ya. Vibes-nya suasananya kayak gini nih. Wah, seneng banget loh bisa hadir di sini gitu. Kak Jo, bagaimana cara kamu memulai tahun gitu? Apakah kayak orang bikin resolusi? Apakah punya cara sendiri untuk merencanakan sesuatu? Dan kalau ada, apakah itu korelasinya sama banyak pencapaian atau achievement yang selama ini didapat gitu? Ada cara banget sih. Jadi gue tuh biasanya ngelihatnya udah dari Juni. Jadi misalnya ini 2026 kan. Gue sebenarnya dari Juni 2025 udah lumayan ngebaca gue harus ngapain di 2026. Jadi gue ngelihat aja apa yang lagi kurang dalam hidup gue atau apa yang harus dikembangkan. Dan gue udah mulai rencanain nih untuk tahun depan. Nah, kita mundur mungkin 2025 ya. Jadi di 2024 itu gue sadar berat badan gue udah over banget. Jadi gue kan setelah dari YouTube gue pindah kerja kantoran. Pola hidup gue berubah lah. Dan gue gak segitunya harus tampil depan kamera. Jadi ya lepas gitu, hidup gue lepas, gak terlalu peduli penampilan depan kamera dan lain-lain. Lama-lama jadi gak sehat, over gitu. Gue jadi kayak bukan kaya ya, emang gue menjadi 90 kiloan, 94,2 kilo lebih tepatnya. Nah itu gue sadar, dan plus di umur gue sekarang ya, yang masih muda. Kalau overweight itu bukan juga ngaruh ke penampilan tapi ke lifestyle. Jadi tidurnya jelek, semuanya mood jelek dan lain-lain. Nah itu gue mau koreksi semua dan gue berjanji waktu itu 2025 gue harus fit lagi. Nah itu gue risetnya di 2024 November-Desember. Dan sebenarnya agak cheating, gue sebenarnya mulainya dari November-Desember. Tapi mulai intense komitmen itu di Januari 2025. Nah per hari ini gue udah turun 20 kilo gitu. Kongres. Thank you. Per hari ini gue udah turun 20 kilo dan ternyata caranya simple. Karena ini mungkin berlaku bagi banyak orang yang berat badannya yoyo ya. Sebanyak orang kan yang kurus terus gitu. Kalau gue tuh bisa plus minus 25 kilo gitu. Bisa besar, bisa fit gitu. Ternyata kuncinya adalah kita emang harus bergerak aja dan jaga pola makan gitu. Jadi di tahun 2025 kemarin, tiap hari itu gue minimal 10.000 langkah. Dan bahkan kayak pertengahan tahun lumayan obses nyampe 20.000, 25.000 gitu. Dan itu butuh komitmen yang
lumayan ya, karena kan kehidupan asli kita masih berlangsung ya. Iya, iya. Jadi kayak contoh, gue pernah harus ke Jepang, flight jam 6 pagi. Tapi ini bukan Tokyo ya, jadi harus ke Niseko. Jadi Niseko tuh Tokyo, habis itu harus ke Sapporo, dari Sapporo habis itu harus naik bus 2-3 jam ke si Niseko ini. Jadi gue tahu, nggak mungkin gue dapet 10.000 langkah nih hari ini. Kecuali gue ngitung gue jalan di bandara. Jadi yang gue lakukan adalah gue bangun jam 1 pagi, gue jalan sampai jam 3 pagi, mandi, habis itu gue ke bandara. Jadi nyampe bandara gue udah 12.000 langkah. Gitu. Di bandara ngantuk. Iya, iya. Di bandara ngantuk, capek. Cuma that is the price of commitment sih. Dan nyampe Niseko pun, ini tuh waktu itu birthday trip gue lah, ulang tahun ke-35. Jadi gue ajak beberapa orang lah, ada belasan orang datang gitu kan. Kayak kan tiap malam booking restoran gitu, kayak kita malam ini makan di sini gitu. Nah ada satu malam di mana restoran lumayan jauh. Niseko tuh kayak -5 ya, minus 5 derajat gitu. Gue jalan kaki ke sana. Sedangkan semua orang nggak tahu naik bus, naik mobil, gue lupa mereka naik apa. Gue jalan kaki sendiri. Orang tanya, Jo lu kesana gimana gitu? Gue jalan kaki. Hah lu gila? Enggak lah, gue lagi 10.000 langkah gitu. Jadi that's what I did. Nah kalau untuk 2026 ini sebenarnya aneh banget karena film ini seharusnya keluar di 2025. Film ini tentang finansial ya. Cuma 2026 ini goals gue finansial. Dan gue udah ngomong ini berkali-kali ke manajer gue dari pertengahan 2025. 2026 itu the year of building wealth. Caranya gimana ya ada. Cuma that is my main focus this year. Tapi gue gak mau tinggalin health juga. Iya, iya. Tapi untung health-nya udah kebangun nih. The healthy habits udah kebangun di 2025. System itself ya. Exactly. Jadi 2026 ini I'm thinking about wealth and long-term wealth. Jadi gue mau nyaman sampai nanti di usia-usia 40-an, 50-an dan lain-lain lah. Panjang juga jawaban gue ya. Iya. Tapi terstruktur. Aku tadi notice ada kata-kata the price of commitment dan itu harga yang harus dibayar. Dan itu sangat mahal biasanya kalau kita ngomongin tentang kesehatan. Tapi apa harga yang harus dibayar untuk menjadi seorang Kak Jo hari ini gitu? Apakah lu pernah ngorbanin pertemanan, keluarga, bahkan kesehatan atau apapun itu yang selama ini orang nggak tahu gitu. Orang di publik itu nggak tahu. Ternyata ini harus dibayar untuk jadi seorang Kak Jo. Kalau dalam karir sih udah kebanyakan ya. Udah pasti acara-acara keluarga, relationships, itu kena semua sih. Itu kena semua. Gue salah satu cerita yang gue paling ingat ya, apalagi kalau di awal karir gitu. Ini YouTube 2000 berapa nih, 13-14 gitu ya. Itu 12 bahkan gue lupa lah. Gue sama Nafi udah syuting video. Dan dulu kan gak ada CapCut ya. Maksudnya dulu tuh it's not instant. Iya. Jadi dulu tuh kalau kita syuting, SD card harus masuk laptop, edit, pakai program apapun lah gitu kan. Karena proses ini gitu kan butuh waktu. Kadang-kadang suka tertunda. Iya. Apalagi kalau banyak hal yang lebih seru yang muncul gitu. Kayak misalnya acara teman atau apa gitu, futsal apa kayak gitu kan. Nah waktu itu ada acara lumayan seru lah di Jakarta yang sering kita datengin tiap tahun gitu. Tapi kita udah kayak semi janji gitu ke fans bahwa ini video akan keluar minggu ini. Nah kalau video ini nggak keluar, gue ngerasa kayak mengkhianati janji itu gitu. Iya. Nah, gue inget banget acara yang biasa gue datang tiap tahun itu, gue nggak datang tahun itu untuk ngedit video. Padahal it has been a part of my character gitu, kayak tiap tahun gue pasti akan datang. Gue nggak mau sebut nama acaranya lah, karena orang terlalu judgement gitu. Wah, Kak Jo kesini berarti Kak Jo orangnya seperti ini, nggak juga gitu. Tapi ini acara besar di Jakarta. Tapi gue lebih milih ngedit video. Gitu. Jadi gue lebih milih ngorbanin keseruan yang biasa gue lakuin tiap tahun. Nah itu setelah itu terjadi berulang terus lah.
Wah, gue pernah ingat, gue pernah nulis naskah film. Naskah filmnya selesai di Januari. Tuh Natal DLL dikorbanin tuh. Natal gue cuma datang nongol doang tuh kayak halo semuanya, selamat hari Natal, bla bla bla. Terus tuh balik lanjut filmnya. Ya mungkin orang bakal bilang ini poor time management. Iya. Cuma aktivitasnya emang lagi banyak gitu. Jadi gue milih kan apa yang harus dikorbanin dan ini mungkin pilihan yang buruk. Dan gue juga sangat reflektif soal hal ini dalam hidup gue ya. Tapi entah kenapa gue tuh selalu milih ngorbanin family stuff. Tapi not immediate family ya, lebih ke extended family. Itu sih the price I pay. Nah kalau itu karir ya. Tapi kalau misalnya kita kembali ke 10K steps tadi nih. Waduh. Iya. Dicurhat nih ya. 10K steps itu takes time. Jadi kalau kita mau 10.000 langkah, dan ini gue sarankan semua orang yang mau sehat ya, nggak usah ribet. Hidup kalian tuh nggak usah ribet, nggak usah ke tempat yang mahal atau ngelakuin aktivitas mahal. Literally just walk. I'm the living proof. Gue udah nyebarin info ini ke beberapa temen, mereka juga turun 15 kilo. Jadi cuma jalan dan pola makan ya. Untuk nyampai 10.000 langkah itu butuh waktu. Jadi normalnya itu kalau lu jalan normal pace itu butuh 90 menit plus. Dan bayangin misalnya kita harus di kantor jam 10. Lu mau 10.000 langkah sebelum kantor agak susah dong. Lu bangun harus jam berapa gitu. Apalagi misalnya rumah lu di luar Jakarta ya, misalnya lu Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. It takes time untuk ke kota kan. Jadi gue tuh banyak banget waktu yang gue ambil untuk diri gue sendiri. Yang gue korbankan sebenarnya dari waktu yang bisa dipakai sama orang lain. Nah kalau tahun lalu, itu waktu yang gue ambil dari waktu bersama pasangan. Jadi I was really selfish di tahun 2025. Everything was about my health. Cuma gimana ya, I'm 35. Gue tuh bukan anak umur 20-an lagi gitu. Tahun lalu I was 35. Dan kesehatan ini tuh mengganggu pikiran banget gitu. Jadi my only thought last year was I have to be healthy. Nah itu benar-benar gue mengorbankan semua waktu. Dan yang paling kena adalah pasangan gue waktu itu. Karena apapun yang dia inginkan di saat itu, gue bilang ke dia, aduh sorry banget, I have to do 10K steps. Dan ini kan tadi gue sempet cerita soal liburan ke Jepang itu kan. Dan kita kan udah ke beberapa tempat bareng juga selain itu ya. This happens in every place we go to. Jadi mau kita ke Eropa, mau kita ke mana, ke Korea, kemana, apalah. Kita, misalnya dia ngomong kayak, kita kesini yuk. Sorry sayang, aku harus 10.000 langkah dulu. Dan lama-lama ya orang kesel juga sih. Ya orang kesel lah, kayak every time you want to do something, you prioritize your 10K steps. Cuma emang gue lagi dalam fase hidup, sekali lagi I'm 35. Mungkin kalau gue 25, mungkin kalau gue masih 28, 9 ya. Ya udahlah gitu. Cuma menurut gue 35 tuh titik di mana if you don't correct it now, 40-an lo hancur, 50-an lo hancur. Jadi I was like, I need to fix this now. Dan that's the price you pay. Relationships, family, that's the price you pay. Ada teori yang menyebutkan namanya the Furnace Theory, kalau pernah dengar. Apa itu? Jadi mana hidup ini ibarat 4 sumbu. Di kompor ada sumbu keluarga, pertemanan, kesehatan, karir. In order to live a better life, kita harus pick 2 dulu. Prioritas ya. Lu pilih kesehatan atau keluarga, yang harus dikorbankan mungkin pertemanan atau karir gitu. Wow. Kalau kita hidup 4 sumbu sekaligus,
itu akan meledak. Justru banyak orang yang kolaps atau sakit, stres, depresi karena mereka memprioritaskan 4 sumbu tersebut. Apa namanya? The Verburners Theory. Sorry, Aku tahu ini itu gua dari bakal- James Clear ya, tapi harusnya James Clear tahu dari yang lain. Gitu. Tulisannya? 4 burners. Four burners. Four burners Theory. Ini gue simpen dulu bentar Iya. supaya siapa tahu. Oh, oke. Iya. Itu relate sekali dengan the way tadi lo bercerita. It's not selfish actually menurut aku ya. Karena itu prioritas. Dan kalau ditanya ke aku pribadi, aku pernah nulis hal ini di buku aku bilang bahwa kita harus selfish untuk nge-book 1 jam per hari dalam 365 hari. Berarti kita ada 365 jam untuk diri kita sendiri. Ini mana orang gak bisa ganggu kita. 365 jam lu bisa berkarya, lu bisa berkreasi, bisa olahraga, bisa apapun itu. Dan itu milik lu pribadi, emang lu yang punya diri lu sendiri. Dan menurut aku tadi 1 jam, 2 jam jalan kaki, 10.000 jam, 10.000 langkah, itu emang waktu lu sendiri gitu. It's not selfish actually. Di zaman kreator ekonomi kayak sekarang, semua orang berlomba-lomba untuk hasilin cuan dari dunia digital. Tapi faktanya nggak semua orang tahu bahwa kita bisa menghasilkan uang dari satu website builder doang. Kita bisa jualan kelas, bikin digital produk, book konsultasi, sampai bikin e-book, bikin tulisan-tulisan atau karya-karya kita dijual langsung dan orang semua bisa ke sana untuk langsung check out di sana. Jadi kita bisa sambil tiduran 24 jam, kita tidak harus mengontrol website builder tersebut, tapi uang bisa tetap masuk dari karya kita. Aku bakal kasih solusinya. Solusinya ada di Link ID atau Linkit, dan aku udah pakai Linkit sejak tahun 2022, dan itu memudahkan sekali kalau kita sebagai kreator menghasilkan uang. Dan semua orang bisa akses karya kamu di sana. Misalnya, kamu penulis kayak aku. Kamu bisa bikin e-book, even orang-orang bisa konsultasi sama kamu dengan bikin appointment di sana. Dan mereka bisa menentukan jadwalnya, menyesuaikan dengan jadwal kita sebagai penulis. Bahkan yang menariknya, meskipun kamu belum punya produk digitalmu sendiri, kamu bisa affiliatein produk orang di Linkit. Dan itu luar biasa banget. Banyak kreator-kreator di luar sana nggak punya produk sendiri, tapi bisa hasilin 2 digit, 3 digit per bulan di Linkit. So, bagi teman-teman yang belum bikin Linkitnya, tunggu apa lagi? Langsung bikin sekarang. Tapi ke fase finansial, tadi lo bilang 2026 mungkin fokus ke wealth gitu ya. Apakah lo pernah punya penyesalan keuangan, let's say terjebak pay later dan lain-lain, atau lo pernah punya trauma dengan uang sampai kemudian 2026 waktunya untuk ngomongin wealth? Gini ya, gue sangat bersyukur bahwa gue berpenghasilan. Gue bingung cara ngomongnya gimana. Iya, oke. Dan gue juga bersyukur bahwa gue tuh dididik secara finansial dengan sebuah disiplin yang tinggi. Contohnya gini ya, ini ada contohnya nih. Oke. Jadi waktu gue kuliah, itu keluarga gue, kebetulan nyokap tuh diplomat. Oke. Jadi waktu gue kuliah di sini, nyokap gue tuh kebetulan di India. Lagi posting di India. Makanya Andovi, adek gue waktu itu ikut ke India. Nyokap gue tuh transfer uang setiap bulan. Udah pastilah, anaknya di Indonesia, anaknya perlu hidup gitu kan. Cuma syarat nyokap gue adalah semua titik koma pengeluaran itu harus dicatat. Karena nyokap bilang, ini bukan uang kamu, ini uang mama. Tanggung jawab sama uang mama. Jadi gue selama kuliah tuh 4 tahun, parkir 2.000 aja. Itu gue catat. Dan bener. Dan per bulan gue bisa lihat, oh gue parkir 30.000. Kenapa ya? Gue bisa reflektif. Oh gue bensin di bulan Januari 600.000, parkir 40.000. Dan itu kalau masih parkir-parkir di daerah kampus ya, kalau kita ke GIPI parkir udah wow gitu kan. Jadi kayak I am dari habit itu gue terbangun untuk become very responsible with the money that I hold. Cuma pattern ini itu bisa rusak ketika lu masuk dunia influencer, artis, entertainment ini. Karena uang lu gak masuk bulanan.
uang lo masuk setiap kali lo ada job. Dan dulu tuh lebih gampang kan, misalnya nyokap transfer setiap bulan tanggal ini. Gue bisa merencanakan, oh dapat segini, pengeluaran gue segini. Nah ini kalau uang muncul hari Senin, Rabu, Jumat yang muncul 4 kali, Sabtu, Senin depan, uang datang terus. People become financially irresponsible. Yeah. Karena masuknya kapanpun. Jadi di otak mereka, keluarnya juga bisa kapanpun. Iya, oke. Padahal no. And this is the number one mistake I see in every single influencer today. Respect money. You have to respect money. Terlalu banyak cerita, aduh tiba-tiba orang ini jatuh secara finansial, jatuh miskin. Iya. Padahal dulu penghasilannya besar. You did not respect money. Karena masuknya gampang, keluarnya jadi terlalu gampang juga buat lo. There is no responsibility gitu. Nah, kalau ke gue pribadi, it kind of happen. Cuma karena udah kebangun habit tanggung jawab dari dulu, nggak offside. Jadi misalnya dulu waktu kuliah, waktu gue masih dapat uang dari orang tua ya, gue tuh kayak makan 200.000 untuk diri sendiri aja udah panik gitu kan, kayak gue nggak mau. Nah yang offside sekarang tuh misalnya kayak, oh makan 1 juta untuk diri sendiri, ayo. Tapi lama-lama gue sadari ya, seiring kita mendewasa, gak apa-apa gitu sekali-sekali you splurge on things. Tapi lama-lama you become irresponsible. 1 jutanya bisa 30 kali dalam sebulan. Itu jadi 30 juta. Kecuali lu punya uang tambang ya gitu kayak. Bro, do not become financially irresponsible. Nah, karena sifat ini, gue tuh gak pernah pay later gitu. Sampai sekarang? Iya, gue tuh takut aja. Gue sangat takut gitu, kayak ingin beli suatu hal, tapi dengan uang yang gue gak punya. Apalagi kalau sifat barang ini ya, tidak akan begitu bernilai ke depan. Nah, satu-satu hal yang gue pay later, tapi sebenarnya ini kredit adalah untuk tempat tinggal. Karena gue tahu worst comes to worst, gue akan tinggal di sini 20 tahun, 30 tahun ke depan. Kalau gue nggak, siapa tahu gue nggak upgrade ya, tapi we don't know gitu kan. Jadi gue rela minjem duit karena gue tahu this is gonna be my life. Tapi kalau untuk HP, kalau untuk apa ya gitu, kayak untuk hal-hal hedon, never, nggak penting, sama sekali nggak penting. Jadi itu sih, I really thank my mom ngebangun sifat itu. Dan satu lagi ya, gue mau ngebahas satu lagi sih. Nyokap gue ini unik banget sih. Jadi pas mau lulus, gue tuh ngomong ke mama, gue bilang, Ma, Kak Jus Mandovi itu perlu mobil. Oke. Terus nyokap gue ngomong, oke mama beliin mobil. Cuma balikin uangnya ke mama dalam 10 tahun. Wah, terus gue mikir kayak mobil apa nih yang murah ya? Kan ini mobil apa yang murah? Tapi gue kayak mobilnya murah, cuma gue juga harus punya mobil yang bisa agak mejeng nih depan teman-teman gitu kan. Karir mulai naik nih, tapi gue harus murah gitu kan. Ujungnya itu gue beli VW Polo lah, pilihan yang tepat di saat itu lah. Tapi tiap bulan gue sama Andovi obsesif banget. Karena di otak kita harus balikin 285 juta waktu itu. Kita harus balikin 285 juta dalam 10 tahun. Kita dari gaji-gaji awal kita lah, dari penghasilan awal-awal kita balikin ke mama dalam 3 tahun. Dalam 3 tahun. Tapi itu tuh, yang gue pelajari nyokap gue adalah tanggung jawab sama duit orang. Intinya gitu.
kalau ini bukan uang lo, pertanggungjawabkan. Itu yang bener-bener gue itu makanya gue tuh jarang minjem duit, jarang banget. Sulit gitu, karena gue takut misalnya kayak gue minjem duit terus gue nggak bisa balikin, gue tuh akan merasa berdosa banget. Karena gue udah diajarin tanggung jawab itu dari kecil. Nah banyak orang kan nganggap uang tuh remeh, kayak nanti gue balikin nanti, gue balikin bulan depan. Gue tuh nggak bisa men. Kalau gue misalnya gue minjem uang dari lo, itu kan ngeganggu gue sampai mimpi. Sampai gue tidur gue tuh kayak, aduh gue harus balikin uang orang ini, gue harus balikin uang orang. Kayak gue merasa hutang budi gitu loh. Bahkan kalau lu lihat story dia, lu merasa beban juga. Instagram story-nya di sini, gue beban nih, gue lagi di sini. Gue mau upgrade juga, kalau dia lihat story gue juga beban kan. Benar. Jadi ya itu sih. Ya mungkin banyak orang bakal bilang terlalu mikirin titik koma duit dan lain-lain. Cuma atau bahasanya mungkin pelit. Cuma jangan salahkan pelit dan tanggung jawab sih. Tanggung jawab tuh karakter. Ya. Dan lu tadi cerita lu sekarang lagi ngerjain satu project yang ada hubungannya sama pay later gitu. Let me know, apakah ada insight menarik yang bisa lu share? Iya sih, film ini waktu gue pertama kali ditawarin film ini ya, gue tuh suka banget pesannya sih. Pesannya emang ya, despite all the comedy that is inside of the movie ya pesanannya itu become financially responsible. Karena mungkin dari hidup gue nggak bisa terlalu ngasih banyak cerita ya. Cuma di zaman pay later ini booming banget ya. Kan ini kenapa film ini dibuat, karena ini pernah menjadi masalah di negara ini kan. Kan masalah waktu itu judol pinjol. Itu dua, judol pinjol. Gue pernah sih di DM beberapa fans yang kelilit banget, nget. Dan ada beberapa solusi yang menurut mereka ya lebih baik mereka mengakhiri hidup mereka. Jadi mereka mau bunuh diri. Nah lu kan kalau dapat DM gini, pertama kan lu nggak tahu, is this real, is this not real? You get so many things in your DM man. Gitu kayak. Cuma habis itu gue dengar ada satu cerita yang bener-bener kenyataan gitu. Jadi ya gue nggak tahu ini salahnya siapa ya. Karena sebagai orang kreditur juga bunga lo gila. Emang lu lagi cari profit di sini gitu kan. Pemerintah ngapain di sini gitu. Jiwa konsumtif kita juga harus dikontrol. Emang ini kesalahan sebuah sistem aja gitu. Dan gue tuh berharap abis orang nonton film ini, sekali lagi people will become financially responsible. Karena that will save your life. Ketika lu tuh bukan hidup untuk muasin orang lain. Ketika lu bukan hidup untuk ego. Ketika lu bukan hidup untuk kelihatan keren depan orang. Hidup lu akan tenang. Dan salah satu hal yang ngeganggu ketenangan kita kan duit. Itu gak bisa kita pungkiri. Jadi itu sih. Dan itu kan, itu masalah di situ. Orang kira dengan HP terbaru hidupnya akan tenang. Tapi untuk mencapai situ, kalau dia belum ada uangnya, dia harus minjem. Padahal yang bikin lu tenang adalah ketika finansial lu stabil, bukan si HP ini gitu. Itu cuma pemikiran sesaat yang misleading. Itu sih, gue berharap orang dapat pesan-pesan baiknya lah dari film ini gitu. Orang kira dengan lu beli mobil mewah, people will respect you. Padahal ketika lu naik mobil mewah, orang itu berharap dia juga jadi seperti lu, punya mobil mewah tersebut kan. Malah makin ini virus yang nyebar gitu ya. Iya, orang kirain
orang itu bakal respect kita dengan barang mahal kita punya. Padahal orang itu bakal envy, dia harusnya di posisi itu juga gitu. Oh wow, iya bener. Jadi bukan malah sifat positif yang dibangun dari orang lain gitu. Bukan. Bukan pemikiran positif. Bukan. Aku sempat baca tulisannya Morgan Housel kan. Yang tulis Psychology of Money. Yang dia Ya. bilang kalau fase dia jadi vale waktu itu, dia kirain ketika dia bawa mobil Ferrari, orang bakal respect dia gitu. Terus dia switch mindsetnya ketika dia lihat orang naik mobil Ferrari tersebut, besoknya itu orang ganti mobil yang lebih murah gitu. Karena dia pay later, dan karena dia ekspektasinya, orang akan menghargai dia dengan barang yang dia punya. Padahal status dengan nilai diri kita tuh jauh sekali, nggak ada hubungan value sama status atau barang yang kita pakai ya. Bener. Aku ngeliat Kaju karena lu punya value, bukan karena jaket mewah lu, jam mahal lu. Terima kasih. Ya, Ya. itu yang harusnya orang aware di 20-an. Dan dengan kita menyadari itu harusnya rentetan problem-problem kayak tadi pay later yang kebanyakan, terus memenuhi ekspektasi orang, itu harusnya lebih diminimalisir. Ya. Dan gue mau nambahin satu hal di poin itu sih. Karena gue di dunia ini, gue tuh juga nyokap gue tuh selalu tekanin ke gue bahwa hal terpenting dalam hidup ini tuh pemikiran kita dan otak kita. Memang I give so much credit to my mom ya. Ya and my dad juga lah. Nyokap gue selalu bilang tuh barang itu nggak begitu penting. Cuma gue hidup di dunia di mana ada respect. Nggak jelas gitu kalau barang lu bagus. Yes, Jujur. yes. Karena you're in the entertainment industry gitu. Benar. Orang jadi ngeliat lu tuh lebih sukses, orang ngeliat lu tuh lebih berhasil gitu. Jadi gue tuh hidup dalam keseimbangan ini di mana gue tuh pinginnya gue ya, semoga ini tercapai. Ya. Gue tuh ingin memuaskan orang yang melihat hal-hal secara materialistis. Tapi gue juga ingin memuaskan orang-orang yang the thinkers. Lu tuh kalau ketemu gue nggak kosong. Yeah. Nah, banyak orang tuh pingin banget, udah terlalu fokus ke ranah materialistis ini. Ya. Dimana mereka tuh kayak, udahlah gue gak peduli mengisi otak gue, pemikiran gue, karakter gue. Tapi karena gue pakai barang branded mahal, berarti my value is high. Gak tahu ya di dunia pertiktokan ini, banyak hal yang gak bener menjadi bener. Tapi di otak gua pemikiran tadi itu nggak bener sama sekali. Itu nggak bener sama sekali. Lu nggak keren karena cincin lu 10 miliar. Lu nggak keren karena mobil lu 25 miliar. Lu nggak keren karena lu liburan di tempat-tempat termahal dunia. Lu nggak keren. Bagi gua selalu karakter lu, integritas lu, pemikiran lu, itu yang bikin lu keren. Dan justru, if we're being extremely real right now, itu yang sangat rare. Coba sebut 3 orang berintegritas. Sekarang sebut orang dengan barang-barang mahal. Jutaan. Ya. Malah lu jadi jauh lebih mahal ketika lu punya sifat-sifat ini. Ketika lu langka ya. Exactly. Aduh gue takutnya nyebut hal-hal branded terus digoreng di TikTok gitu kan. Makanya tadi tuh gue tuh selalu ngomong di ranah abu-abu. Cuma kayak Yeah. too many guys you see with an expensive watch on their hand. Gue tahun ini, gue ganti ke jam tangan kesehatan. Lu kalau mundur foto-foto gue 2024 ke bawah, it's always some type of luxury watch. Iya. Kita nggak sponsor, kayaknya sama deh. Now I don't give a damn. Karena ini nunjukin langkah gue berapa, ini juga nunjukin gue jam berapa. Everything I need is here. Why do I need the luxury watch? Yeah, sometimes I wear it, tapi ini yang gue pakai 95% of the time is this. Iya. Gitu. Nah itu, dan gue tuh berharap sifat ini tuh kebangun banget karena sosial media, jujur. Sosial media tuh membelokkan pikiran banyak orang.
apa yang tadinya nggak bener tuh bisa bener di sosial media. Nah, gue tuh berharap 2026 ke atas ini kita tuh kembali ke dasar-dasar manusia lah. What is right and what is wrong. Dan gue ingin mulai lahirlah lebih banyak orang yang lebih nge-value pikiran, karakter, moral, etika, integritas. Ini gue nggak bohong, men. Saking kita nggak value ini semua ya sekarang, kan kita di hal-hal yang lebih besar ya, di dunia politik pun ini bukan hal yang penting. Sekarang yang penting kita viral, yang penting kita ditonton banyak orang, kita bisa kepilih jadi apapun itu. Menyedihkan. Padahal untuk memilih pemimpin yang baik itu harus punya integritas, otak, etika, moral, DLL. Nggak penting di TikTok jutaan views. Itu sama sekali nggak penting. Kita tuh di era di mana the unimportant things has become important. And I don't know why. Gue nggak tahu gimana cara kita bisa balik lagi gitu. Ke era di mana the real important things are the important things. Kangen gue sama era itu. Dan semoga kita bisa balik ke sana. Tadi aku sangat terbuka pikiran aku ketika kita udah abu-abu sekali melihat mana yang harusnya kita value gitu. Banyak orang yang mungkin nge-value barang atau material things itu karena memang ada audiensnya seperti itu. Karena mereka ngelihat di fase 20-an kan pencapaian-pencapaian kayak waktu tidur yang cukup, waktu bersama keluarga, atau tidur siang. Intinya segala hal yang emang orang aware itu di 30-an akhir mungkin 40-an. Bener. Itu 20-an kan belum aware ke sana. Mereka belum ngelihat bahwa bertemu dengan matahari pagi, jalan kaki 10.000 langkah, itu bukan sesuatu yang bervalue. Benar. Itu hal yang biasa, hal yang basic gitu. Jadi yang dikejar itu sesuatu yang mungkin belum dirasakan. Kalau kata Naval dibilang, semua dari kita tuh pengen sesuatu yang gak kita punya. Semua orang mendambakan pengen punya mobil mewah atau rumah mewah karena mereka belum punya. Ya. Ketika mereka mencapai ke sana kan biasa aja. Ya. Mereka mencari lagi sesuatu yang sederhana atau basic. Kebersamaan sama keluarga, hal-hal sederhana. Ya. Mindfulness yang dicari. Itu harusnya bisa kita sadari dari sekarang ya. That's why kita bikin Suara Berkelas ini supaya orang itu bisa menggali isi kepala orang berkelas yang udah mencapai ke suatu titik. Mereka tuh gak harus merasakannya lagi gitu. Ntar lu bakal jatuh juga. Iya. Apa yang menarik dari POV Kaju? Karena gue jujur ngomong sama lu lebih dari 30 menit ini, gue ngeliat lu orangnya kayak being in the moment, lu being in the present banget gitu. Lu natap mata gue dari tadi, lu ngomong. Apa yang bikin lu bisa mindful gitu? Wah. Dan di titik lu mindful itu, apa yang lu hargai? Karena gue pernah nulis ini, we don't experience life, we experience life, we focus on gitu. Apa yang lu fokus gitu? Nice. Wah, gue nggak tahu kenapa gue mindful ya. Kalau kata anak zaman sekarang karena lu Pisces, enggak. Apa ya? Nggak tahu. I just really appreciate a great conversation. Mungkin kalau selama ini pertanyaan lu jelek, jawaban gue juga bisa-bisa aja sih. Great conversations are very rare. Makanya aja kayak ini sedikit curhat. Gue kan lagi jomblo nih ya, gue lagi single. One of the things I look for in a girl is a great conversation. Dan ini. Dan ribet gini, what is a great conversation gitu. Oke. Itu kan pertanyaan what is a great conversation? Adalah conversation with depth. Ada kedalaman. Seringkali kita ketemu orang sekarang tuh pembahasannya tidak jauh dari pembahasan FYP. Nggak salah. Cuma menurut gue itu tidak ada kedalaman. Karena semua orang punya akses ke FYP. Jadi it's the most basic thing lah. Siapa sih nggak tahu hal yang lagi viral di negara ini saat ini? Siapa sih yang nggak tahu hal-hal yang lagi happening? Do you know more than that?
If you do, dalam bidang apapun, that's why I'm interested in you. Oke, mungkin banyak orang purist di sini bakal ngomong, tadi bahasan buku lo masih buku-buku standar lah, Psychology of Money. Iya, iya. Tapi let's be real, how many people read Psychology of Money? Gue aja gara-gara 2026 ini tahun wealth gue, I bought that book last year. Oh, oke. Gue tuh, dan gue belum baca, masih dibungkus. Iya, iya. Buku yang gue baca about money is, gue baca buku ini di 2021. It's written by a Japanese guy. It's not Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Ken No. Honda. Ken Honda, Happy Money. Mereka nggak tahu ya, gue pelamal sebenarnya. Wow, Iya. Happy Money, you're Iya, right. Iya. Itu gue baca dan sempet tuh, kan di akhir buku itu ada rangkuman buku ini ya. Rangkuman itu sempet gue rangkum lagi dan gue tulis di papan tulis gue di era COVID. Jadi kalau ada foto papan tulis gue di era COVID itu rangkuman dari buku ini. Cuma habis itu dihapus, habis itu I moved on with life. Sekarang I want to read the Psychology of Money. Gitu. Tapi kembali ke poin tadi ya. Because of these things, because there is depth, ada perbedaan, ada insight, ada insight yang jujur dari lu, itu menjadi conversation yang keren menurut Yeah. gua. Tapi kalau pembahasan lu nggak jauh dari top komen di TikTok, ya gue tinggal buka top komen TikTok gak sih? What is your opinion? What is your stance? Apakah your stance cuma top 3 top komen di TikTok? Nggak ada bedanya lu sama TikTok. Who are you? Nah itu, that's what makes great conversations. Dan gue di era di mana cancel culture dan judgment itu merajalela, I still stick to who I am. Jangan bawa gua ke pemikiran-pemikiran masa. That's not who I am. Because everyone thinks this way, it becomes the right way. No. Everyone thinks that way karena there's an algorithm pushing it. There is, ya mungkin ada agreement massal soal hal ini, tapi belum tentu itu adalah hal yang benar. Soalnya kan algoritma tuh game angka ya. Kita misalnya let's be real ya. Misalnya ada topik kesehatan. Ada 100.000 anak SD yang komen versus 30 dokter yang komen. Kalau 100.000 anak SD ini setuju akan satu hal, komentar 30 dokter ini jatuh dong. Yes. Yes. Nah, because of this mathematics game, I will never agree. Ya nggak, never juga, itu agak lebay. Yeah. Gua akan selalu mempertanyakan hal-hal yang laku di sosmed. I always double think. Ada yang gue setuju, gue kayak, oh bener juga nih. Tapi ada yang kayak, hah, masa sih? Gitu. Dan ini pemikiran yang benar-benar harus masuk di semua orang ya. Karena, aduh ini gue melenceng lagi nih ya. Tahun ini kan, tahun 2025 ini tahun yang lumayan messed up ya. Ya, banyak sih. Perdana Menteri, adalah pokoknya menteri atau Perdana Menteri Nepal ditelanjangin di sungai. Ya, ya. Semua beberapa pejabat kita rumahnya dijarah. Ya. Kan this has not happened the last few years ya. It happened in 2025. Gue mulai mikir why? Why did all of this happen? Terus gue mikir ya kenapa? Ya karena selama ini yang kita lihat hal negatif. Gimana gak kebangun rasa kebencian? Lu bayangin 6 tahun terakhir lu cuma ngeliat lu benci pemerintah misalnya. Ya, ya. Gimana lu gak benci pemerintah? Lu 6 tahun lu cuma ngeliat info salah ini, salah itu, salah ini, salah itu. Dan orang tuh baru sadar tahun lalu kan kayak oh anak-anak umur 16 harus dibatasi kayak di Australia. Sosmed tuh udah mulai dikurangi. Udah gak boleh bahkan. Perancis juga. Karena pokoknya online discourse itu ya,
perbincangan online, kita kan nggak tahu dari siapa, tujuannya apa atau apa gitu. Tapi asal dia laku, itu menjadi fakta, kebenaran. Ya. Nah itu tuh yang udah harus kita hancurin sekarang. Dan ke poin tadi ya, gue tuh I really want, karena hate, ya ini udah dibahas jutaan orang ya, hate travels faster than love, than positive attitude. Kalau matrix kita, kalau KPI kita selalu views, likes, comments, it's easier for us to create hateful content dong. Ya. It will travel Yeah. faster, it will Yeah. travel further. Ya. Jadi gue respect banget orang-orang yang berusaha untuk kontennya tuh bisa viral, kontennya bisa melaju dengan cepat, bisa menyebar dengan luas, tapi dia bermain dengan cara yang benar. Itu gue respect paling tinggi ke orang-orang seperti ini. Karena sekarang cara nggak benar mah Ya. bisa ditempuh oleh siapapun dengan mudah lah untuk Benar. dapat viralitas. Benar. Aku sering ketemu orang-orang yang memang KPI-nya matematika viralitas tadi ya. Lu menyampingkan values-nya dulu. Yang penting lu bikin hook yang bisa bikin orang grab atensinya, tapi tidak ada esensinya. Yang Benar. penting angkanya, oke, gue dapat ratusan juta views. Yang penting sesuatu itu viral gitu. Tapi that's why sekarang gue mulai menarik lagi ke fase konten-konten edukasi ditingkatkan, konten-kontennya punya value ditingkatkan, dan kalau viral ya itu bagus dong. Ya, Ya, itu menyasar ke semua orang yang mungkin nggak aware sama yang pentingnya itu apa, values-nya apa gitu. setuju. Tadi lu menyebutkan coba baca buku lagi, terutama keuangan, Psychology of Money, dan gue menyarankan lu baca juga ntar The Art of Spending Money. The Art of Spending Money. Ya, itu lanjutan dari Psychology of Money, itu bagus banget. Gue baru aja nyelesain beberapa hari lalu. Itu cara kita menghabiskan uang itu harusnya seperti apa. Oh wow. Itu bagus banget. Apa? Tapi di situ, Ada tips nggak tuh? salah satu yang gue ingat yaitu lu akan menghabiskan waktu atau uang lu terutama untuk hal yang matter. Misalnya lu menghabiskan uang tuh beli pengalaman dengan keluarga, ya itu berarti matter. Dan itu adalah cara paling efektif untuk membeli kenangan. Tidak ada penyesalan. Lu let's say di 50-an, 60-an, itu yang matter, itu yang lu kenang. Terlepas dari berapa ratus juta lu keluarin untuk keluarga lu gitu. Ya. Itu cara salah satu dia menggambarkan tentang The Art of Spending Money. Bener. Ya. Nah sekarang gue mau nanya nih Kak Jo, 3 buku deh. Ada gak 3 buku yang mengubah cara pandang lu melihat dunia, yang nge-create karakter lu sekarang yang punya integritas ini? Wah. Boleh non fiksi, boleh fiksi. Sebenarnya kalau nggak tahu ya, salah satu kan banyak banget buku yang kita baca, habis 20 halaman kayak why am I reading this? Habis itu kita nggak kuat. Ya. Nah saran gue bagi orang-orang seperti itu, berarti this is not a book for you. Menyerahlah. Ya. Nah salah satu contoh buku ini ya, bagi gue tuh gue pernah coba kayak, gue mau baca Mein Kampf Adolf Hitler. Sumpah, gue udah ada bukunya, gue baru baca kayak 10 halaman pertama, gue kayak, wah gue harus belajar konteks Jerman di tahun 1930 ya. Not for me right now. Gitu. Nah, buku-buku yang beresonansi sama gue, yang gue baca sampai habis, dan mungkin bisa sampai berulang-ulang, yang gue ingat sampai hari ini boleh buku dan komik nggak? Boleh, bebas. Kalau komik ya, gue mulai dari komik dulu kali ya. Entah kenapa Dragon Ball. Orang bakal ngomong, wah One Piece. Gue nanti bakal bahas One Piece ya. Dragon Ball, ada satu hal tentang karakter Goku yang gue respect banget. Gue nggak tahu anak-anak di sini pada nonton Dragon Ball atau enggak ya. Cuma Goku itu tiap kali ketemu lawan yang lebih kuat, dia nggak nyerah, dia berlatih untuk menjadi lebih kuat untuk melawan lawan itu. Dan latihannya itu nggak dengan dia nggak curang gitu, dia benar-benar melalui sebuah latihan untuk bisa menghadapi lawan yang lebih kuat itu. Itu gue suka banget, gitu. Nah semua orang selalu ngomong ke gue, Kak coba baca One Piece. Oke. Gue baru mulai baca One Piece di umur 35. Oke. Gue tahu udah nyampe chapter ribuan sekarang, gue masih di chapter 400 lah. Gue masih di
mohon maaf kalau gue salah cara ngomongnya, gue masih di Enies Lobby gitu lah, di Enies Lobby lah. So gue baca bahasa Inggris ya, jadi Enies Lobby gitu. Karakter Luffy ini unik loh. Karena sejauh ini ya, mohon maaf, gue nggak tahu Luffy yang Gear 5, gue belum tahu. Lugunya tuh over lugu gitu, menurut gue. Kayak banyak banget misal gue baca nih, terus gue lihat, lah kan lu manusia karet, lu bisa ngelakuin ini nih sekarang untuk nge-solve masalah ini. Tapi nggak dia lakuin. Dan guys, Eiichiro Oda knows way more than me. Cuma gue sebagai pembaca buku, mungkin karena gue pembaca komik, mungkin karena gue baca ini di umur 35 ya. Jadi mungkin I'm overly critical. Gue paham, if I read this when I was 10 years old, when I was 15 years old, I would become a huge fan. Paham banget, karena gue kayak emang ceritanya sangat menarik. Cuma kan dari awal di establish dia manusia karet, tangannya bisa memanjang, apa bisa memanjang, semua bisa memanjang. Gue ngeliat terbaik situasi di mana, aduh ini I will be hated for this. Cuma this is my thoughts, again these are my thoughts. You can use your power. Nah sedangkan kalau Dragon Ball, emang Goku tuh udah mentok di situ. Goku tuh di tiap situasi dia mentok, udah gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Cara gue bisa lebih maju, gue harus latihan keras. Ujungnya dia latihan. Dan ini semua orang penonton Dragon Ball atau pembaca Dragon Ball pasti tahu lah. Dan ini gue ngomong Dragon Ball yang OG ya, kita jangan ngomong GT dan Super dan lain-lain. Ini Dragon Ball Akira Toriyama, the OG. Jadi the lesson that I learned is every time you face an obstacle dan menurut lu this is out of your reach, train, do something until you can reach it. Itu dari Dragon Ball. Nah kalau buku-buku lain, Majapahit, ini emang aneh banget sih. Ini aneh banget, tapi gue lagi baca buku tentang Majapahit. Siapa sih penulisnya? Pokoknya belakangnya Van der Linden, entah Herald atau Sander, pokoknya Van der Linden belakangnya. Siapa coba di Herald ya? Kayaknya Herald Van der Linden. Majapahit. Herald. Menarik, jadi perspektif Majapahit dari orang luar, tapi yang udah lama tinggal di Indonesia. Selama ini waktu gue SD gitu, gue tuh selalu merasa keren banget ya kerajaan Romawi, keren banget kerajaan Yunani, keren banget Ottoman Empire dan lain-lain gitu, keren banget. Until I read Majapahit. Gue baca Majapahit gue kayak, keren banget Majapahit. Ternyata emang sejarah itu tergantung ditulis dari perspektif siapa. Dan nyawa yang dia taruh dalam penulisan itu gimana. Mungkin waktu SD yang kita ingat cuma di tahun 1300 ada kerajaan Samudra Pasai. Ada kerajaan Kutai Kertanegara. Mungkin karena terlalu teoritis, terlalu fokus kepada tanggal-tanggal, it doesn't become a story. Dia cuma jadi suatu hal yang kita coba ingat untuk ulangan. Ujung-ujungnya jadi beban. Wah, lu nggak ingat kerajaan ini muncul kapan? Lu bodoh. No, it's not really important when it came. Penting dalam konteks lu jadi tahu, oh di dunia tuh tahun 1300-an ini terjadi di belahan dunia ini loh, ini terjadi ini, di Indonesia terjadi ini. Itu penting. Tapi untuk inget tanggal persisnya kapan, kecuali lu sejarawan banget ya, it's not that important. Nah, buku ini made Majapahit very interesting. Sampai gue jadi mikir gitu, kayak kenapa nggak ada, kayak di Netflix kan banyak tuh acara 300 kan tentang The Romans gitu, atau The 300 Romans ya. Kenapa nggak ada film-film kolosal gitu tentang Majapahit yang bener-bener sekolosal Game of Thrones?
Karena emang potensinya ada loh. Ya. Ini bukan kerajaan lucu-lucu, man. This is one of the most powerful kingdoms in the world. Genghis Khan sempat ke sini dan dikalahkan oleh kerajaan ini. Genghis Khan tuh selalu sukses di belahan dunia manapun. Ya. Dia kalah loh di sini. Jadi kayak, dan satu hal lagi yang gue pelajari dari buku ini adalah, dulu tuh Nusantara, kan dulu bahasanya bukan Indonesia ya. Nggak, istilahnya bukan Indonesia, bahasanya gue nggak tahu bahasa waktu itu apa. Dulu tuh Nusantara hebat banget gitu. What is happening now? Kok Nusantara kita nih, kok Indonesia nih negara yang kayak ngambang-ngambang aja di dunia gitu. And to be honest, it does not make sense. Wah, ini bakal terlalu teoritis ya, tapi izinkan saya berteori di sini ya. Kita nih karena kita nggak ada musim dingin. Kita kan negara tanpa winter ya. Kita tuh nggak pernah harus belajar how to survive kalau nggak ada makanan yang bisa ya, makanan yang ada tanpa ada farming yang bisa ada dalam suhu dingin. Karena life basically ends ketika suhu 0 derajat. Gimana mau ada beras, gimana, susah kan? Nothing grows. Menurut gue negara-negara maju pada maju karena mereka mengalami itu. Ada momen di mana ada 3-4 bulan di mana negara ini sulit. Jadi mereka harus overcome gimana cara negara kita nggak sulit di masa-masa sulit ini. Mereka harus berpikir, how do we survive during winter times? Jadi bangsa yang mikir. Nah, kita kenapa bukan bangsa yang mikir? Secara overall ya, pasti ada beberapa pemikir di negara kita. Karena semuanya selalu ada. Farming kita tuh ada 365 hari setahun, kecuali kalau ada musim kemarau yang anomali ya. Ya, musim kemarau ada, tapi kalau kemarau yang super kemarau, anomali itu kadang-kadang ada. Tapi by teori, semua yang makanan kita ini selalu ada di Indonesia. Kita tuh nggak pernah ada masalah agrikultur. Jadi kita tuh selalu nyaman. Kita tuh nggak pernah ada masa di mana 3 bulan nggak ada makanan. Kita harus mikir gimana, how do we produce food, how do we think, how do we store. Nggak ada. Nah, karena kita selalu nyaman secara perut ini, kita jadi terlalu nyaman dalam semua hal lain. Dalam artian, kita nggak berpikir jangka panjang. Ngapain kita mikir jangka panjang? Makanan selalu ada. Negara-negara maju kan harus mikir. Kita harus mikir jangka panjang karena ada bakal masa di mana kita nggak ada makanan loh. Nah, pemikiran jangka panjang ini justru adalah hal yang bikin negara maju. Semua orang tuh bisa berpikir pendek. Gua mau makan apa sekarang, walaupun itu pertanyaan yang sulit ya kalau kita dalam berpasangan ya. Itu kadang-kadang bisa bikin berantem ya. Cuma by theory, it's easy to think what I want to do later, what I want to do now, daripada what do I want to do 3 years from now. Itu kan berpikir jangka panjang. Untuk bisa berpikir jangka panjang, butuh critical analytical thinking. Dan gimana cara kita bisa berpikir kritis dan analitis adalah ketika kita pernah menghadapi sebuah kesulitan, sebuah problem. Karena then you will think, how do I solve this problem? Tapi kalau nggak pernah ada problem, you become so comfortable, nyaman aja gitu. Nah, selalu gue kembali lagi ke poin tadi. Indonesia tuh seharusnya jadi negara yang maju. Kita semuanya ada. Aneh loh, kita nih bisa jadi supplier makanan dunia, kita bisa jadi supplier minyak sawit. Hal-hal sensitif sekarang ya. Bayangin, satu-satu hal untuk bikin orang bisa hidup adalah makanan. Kan selalu sandang, pangan, papan. Ya kan, pangan. Masa negara yang pangannya selalu ada bukanlah negara termaju di dunia?
How does it make sense? It does not make sense. Cara orang hidup adalah dengan makan. Kita bisa buat makanan terus-menerus. Seharusnya kita negara termaju di dunia. Semua orang butuh kita. Seluruh negara Eropa yang winter nggak ada makanan, butuh kita untuk makanan. Kok malah jadi kita negara yang ditekan-tekan? Orang itu kan dasarnya kenapa Genghis Khan explore. Ya. Kenapa Eropa dulu Ya. butuh explore ke India, ke Asia Tenggara. Mereka cari makanan. Nah pas mereka nemu, malah kita yang jadi babu. Kunci kehidupan mereka di kita. Kok kita yang jadi babu? Iya. Seharusnya megang kunci yang sukses dong. Nah itu. Nah kenapa mereka bisa pecahkan itu? Karena mereka bikin senjata dan lain-lain. Mereka tuh fear. Mereka bisa Yeah. bikin kita takut. Nah kenapa mereka bisa bikin senjata? Ya karena mereka hidupnya sulit. Mereka harus rebutan pangan, harus semua. Jadi mereka tuh harus bikin hal-hal untuk bikin mereka survive. Ya. Ya. Nah, tapi balik lagi ke poin tadi. Indonesia tuh harus menjadi by teori dasar. Seharusnya kita tuh menjadi negara termaju di dunia. Kita yang megang kunci kehidupan. Orang tanpa makan mati, men. Orang bisa telanjang, bisa. Orang technically orang bisa hidup tanpa rumah, ya dulu bisa lah kalau kita mundur 25.000, 30.000 tahun lalu orang hidup dalam gua gitu kan. Bisa lah, ada caranya. Tapi semua orang selalu butuh makanan. And that's what we have. But the problem is, kepepetnya itu cuma terjadi ketika fase bencana alam. Dan Benar. even ketika bencana alam, makan itu aja masih jadi problem gitu. Benar. Wah, apalagi baru terjadi akhir-akhir ini ya. Iya. Kayak masih banyak orang yang mungkin tidak punya akses untuk makanan. Padahal kita negara yang menghasilkan makanan. Benar. Bahkan ini bukan masalah luar negeri, ini masalah dalam negeri. Iya, dalam negeri. Setuju. Nah ini, wah ini bisa 3 jam kita bahas ini ya. Iya. Cuma mungkin secara singkat adalah, Ya. pemerintah harus bisa memenuhi kebutuhan dasar-dasar kita aja sih. Pemerintah harus baca buku Majapahit kali ya. Mungkin. Itu sih. Gue takutnya kepanjangan kalau kita Yeah, bahas ini. it's alright. Buku ketiga deh. Buku ketiga adalah The Happiness Files. Oke, ini buku sangat menarik. Buku ini gue baca karena I'm being really honest. I went through a dark period lah last year 2025. Secara pribadi ya, personally, hubungan 6 tahun gue selesai, dan kan selesai itu pasti ada alasannya. Jadi gue denger nih semua alasan yang dikasih mantan gue gitu. Ya udah gue coba selayaknya orang yang coba growing ya, gue coba koreksi lah kesalahan-kesalahan ini gitu. Ya. Dan salah satu hal yang sempat dibahas adalah lu jarang happy gitu. Gue nih jarang happy orangnya. Ya udah, itulah kritikan dia yang paling sering ketemu gue. Mau gue setuju nggak setuju, opini dia matters bagi gue. Jadi gue coba cari, okay, let's find happiness. What is happiness gitu kan? Wah, lu kalau nonton YouTube gue di 2005, everything is about happiness. Oke? Oh, really? Joy, happiness, dan kawan-kawan. Nah, yang paling beresonansi sama gue tahun lalu adalah ada nih buku namanya Happiness Files. Yang nulis ini profesor di Harvard Business School. Jadi kenapa ini sangat menarik? Gue kayak kenapa nulis tentang kebahagiaan adalah profesor di sekolah bisnis. Profesor di Harvard Business School, Arthur C. Brooks. Ya. Kan di Harvard Business School pasti tentang how to maximize business dan lain-lain. Tapi kunci dari bisnis adalah manusia dong. Dan kunci dari manusia yang produktif adalah manusia yang happy. Jadi dia ada kelas di HBS, di HBS, Harvard Business School, tentang happiness. Nah, what is the key to happiness? Itu yang gue belajar dari buku ini. And wah, ini Clipper akan sangat siap untuk momen-momen seperti ini ya. There's 4 pillars to happiness. Oke, 4 pillars. Ada 4 pillars to happiness. Family, friends,
faith, meaningful work. Kalau kita bisa at least baik aja ya, nggak usah excellent di tiap bidang. Tapi kalau kita bisa baik aja dalam 4 hal ini, we will find happiness. Nah, gue nggak mau terlalu elaborasi tiap poin, karena gue mau tiap orang mungkin dive deeper themselves untuk hal-hal ini ya. Cuma satu hal yang mau gue bahas lagi dari buku ini adalah dia juga ngebahas happiness dan unhappiness. Nah, secara teori psikologi, happiness dan unhappiness itu dua feeling yang bisa berjalan bersamaan. Contoh, lu bisa happy karena lu ranking 1 di kelas, tapi di saat yang bersamaan, lu unhappy karena cewek yang lu mau gak mau sama lu. Dulu semua orang tuh campur aduk perasaan ini jadi satu, dan lu harus menilai, I am unhappy, I am happy. Enggak, lu harus bisa pisahin. You have to realize that happiness and unhappiness exist at the same time. Nah, what do you have to do in your life? Yang harus kita lakukan dalam hidup kita adalah minimize the unhappiness, maximize the happiness. Dan ingat, unhappiness tuh nggak mungkin hilang, akan selalu ada. Itulah derita manusia. Bagi orang yang ngomong, oh gue happy-happy aja dalam hidup gue, you are lying. Gak ada orang 100% bahagia, gak ada orang 100% utuh. Itu hanyalah Tuhan. Makanya gue benci banget kalau orang ngomong kayak, ya gue cuma mau sama lo kalau lo udah fully healed. No one can be fully healed. You can accept what happened to you. Tapi no one can be fully healed, in my opinion. Kecuali lu lupakan semua masa lalu lo. Mungkin lu bisa jadi lembaran baru ya. Tapi no, your past is your past. It will always be there. Sebenarnya lebih ke, do you accept what happened to you? If you accept, good. Hidup ini tentang accepting emang. Kita bisa menerima aja. Mau itu hal baik kita terima, mau itu hal buruk kita terima. Nah, semua orang tuh selalu mau nolak hal buruk. Semua cuma mau hal-hal baik aja. Nah, gue entah kenapa, dulu gue juga mungkin kayak gitu, tapi sekarang hal baik gue terima, hal buruk gue terima, itulah hidup. Gue sekarang tuh udah gak shock lagi, man. If something bad happens, itulah hidup. Wah, dulu, ini kalau kita balik ke film ya. Dulu tuh gue pernah di casting untuk film yang gue sangat-sangat mau. Wah, kalau gue sebut namanya nih, orang jadi ingat. Gue sebut aja deh, ini udah hal yang gue pendam lama banget. Jadi gue pernah di casting untuk film Supernova. Filmnya Di Lestari. Karakternya fisika nuklir. BTW kuliah gue fisika nuklir. Jadi I was like, this is my role, this is my life. I finally get what I want. Satu dan lain hal gak jadi. Walaupun gue udah latihan, gue berkali-kali datang ke PH, reading, latihan. Tiba-tiba kayak hamin sebulan 2 bulan syuting, di-cut, diganti orang. BTW orangnya adalah, ya semua orang mungkin akan setuju dengan ini. Ya, gue diganti dengan Hamish Daud dan Arifin Putra. Itu yang menggantikan karakter gue di Supernova. It took me so long to accept that loh. Karena dalam otak gue, ini udah terlalu match. Berapa aktor yang lu bisa temui di Indonesia dengan latar belakang fisika nuklir untuk peran fisika nuklir? How many? Jadi di otak gua stars align. Cuma the universe says something else. This is not for you. It took me so long untuk menerima itu loh.
Dan ya akhirnya gue terima-terima aja men. Kayak kalau gue bahas gue ya ada bitterness. Yeah. Nah kalau orang tanya, are you fully healed? Ini nih, Yeah, yeah. are you fully healed from this event? Wah susah ya, luka aja ada bekas luka loh. Yes. Apakah dia bisa balik ke kulit semula? Gak bisa gitu. Ada bekas lukanya. Jadi kalau ditanya, am I fully healed? Ya mungkin ya, tapi bekasnya selalu ada gitu. I accept bahwa gua hidup ada bekas ini. Gue terima aja udah. Ya. Ya. Dan gue bisa bahas dengan santai, dengan light hearted. Ya udah. Sekali lagi itulah hidup. Ya. Dan gue tadi deep banget sih ketika lu bilang lu accept itu. Padahal lu pernah di fase ditawarkan film itu, lu orang yang paling happy di dunia. Exactly. Ya. Wah, semua temen gue kasih tauin man. Ya, lu orang paling happy di dunia dan lu pelajari itu, lu train kayak Dragon Ball tadi, lu sampai di momen lu kebentur ekspektasi lu sendiri, lu dikecewakan. Dan lu harus terima itu. Dan itu benar, itu kehidupan sih. Karena one last thing ya, takutnya ini ngancurin poin lo udah bagus banget, tapi gue nambahin ngancurin poin lo. Tapi sorry. there is depth to it. Gue tuh kuliah sempet IKJ teater. Gue tuh sangat suka acting loh. Betul. Banyak orang acting bermodal ganteng, bermodal kenalan. I want to learn acting. Jadi gue sempet kuliah IKJ teater. Gue waktu SMA, gue ngambil teater. Gue bahkan pernah latihan di RADA, adalah Royal Academy of Dramatic Arts di London. Salah satu gurunya waktu itu adalah Alan Rickman, pemeran Severus Snape, Professor Snape, Harry Potter gitu. I really like acting gitu. And I really like dramatic acting. Tapi karena hidup ke-YouTubean gue ini, semua orang selalu ngasih gue peran komedi. Padahal gue sangat suka banget ke arah drama. Enggak, gue dikasih komedi. Yaudah, gue terima aja. Itulah yang hidup kasih. Itulah hidup. Ya. Karena siapa kita menolak tawaran gitu kan. Oke. Itu satu. Kedua, oh enggak sih, itu dua halnya. Yang pertama, emang gue sangat respect the art of acting. Yang kedua, I've always wanted to play in a drama. All my life I've been given comedic roles. Nah, lucunya, I think this is my first dramatic role. Oh really? Gue gak mau spill terlalu banyak. Iya. Karena pas ini film overall komedi ya, overall komedi. Yeah. Cuma I think this is my yang gua nggak tulis sendiri, this is my first dramatic role. Makanya gue suka banget waktu ditawarin, lu main di sini ya, ayo, let's go. Walaupun tuh gua kan waktu itu masih gua kantoran, jadi kayak, wah gimana nih, ngejagel jadwal gitu. Tapi ya, yang terjadilah gitu. Ya, gue penasaran sih. Please. Ya. Caper. Check out sekarang, pay later. Penting ini. Ya. Kak Jo, 3 pertanyaan dari teman-teman suara berkelas. Pertanyaan pertama yaitu, dari kumpulan kejahatan PRE, ada juga nama akunnya, cara move on berkelas ala Kak Jo. Ini pengikut lu pas ini. Cara move on berkelas ya. Jujur sama perasaan aja. Yang gak berkelas tuh menurut gue distraction. Jadi lu ngedistract diri lo kan. Gue aja habis putus yang kali ini, itu gue cuma diem di apartemen. Ini beneran loh, gue diem di apartemen ada kali 3-4 minggu. Terus gue ajak 2 best friend gue nginep, ganti-gantian mereka. Kadang-kadang ada yang mereka datang barengan, kadang-kadang cuma satu doang. Cuma selalu harus ada orang. Kadang-kadang manajer gue Hani datang sampai malam habis dia pulang, karena gue hancur banget. Kalau gue sendirian tuh gue nangis, gue nggak jelas lah. Jadi gue butuh support from friends and people who are close. Cuma berkelasnya gimana?
Sampai sekarang publik nggak tahu kenapa Oh, kita putus. oke. Karena menurut gua itu adalah antara gua dan mantan gua. Publik Bukan cuma- untuk konsumsi publik. Publik cuma asumsi doang selama ini. Ya. Narasi-narasi yang muncul di luar sana ya silahkan mereka berteori. Seperti mereka semua selalu berteori terhadap apapun kok. Gua tahu, mantan gua tahu, udah gitu. Nah yang gak berkelas tuh ketika lu overly spill. When you overly spill itu menurut gua, ya kenapa urusan rumah tangga lu jadi konten gitu. Nggak tahu ya, ini kan kita emang hidup di dunia perkontenan ya. Segala hal sekarang jadi konten ya. Cuma gue nih masih tradisional dalam artian ada beberapa hal yang menurut gue tuh nggak usah dikontenin. Apalagi kalau salah satu hal yang benar-benar life changing dan banyak hal-hal negatifnya di situ ya, nggak usah dibahas-bahas amat gitu. Kalau life changing misalnya gue keterima di Harvard, silahkan lu vlog. Menurut gue itu kan inspirasional bagi orang. Ya. Cuma hancurnya rumah tangga itu menurut gue nggak inspirasional bagi siapapun sih. Itu malah bisa nambah masalah gitu. Jadi cara berkelasnya itu. Kalau yang sangat simpel di dunia sosmed, cara berkelas kedua sekarang adalah you mute and you block everything. Gue masih follow. Karena menurut gua, kita kan pacaran 6 tahun ya. Buruknya di akhir-akhir kan. Kalau kita pakai game matematika lagi, ya baiknya 90% plus. Buruknya 10%. Masa gua unfollow? We did great things together. We had so many happy moments together. Untuk unfollow orang yang you had so many great moments together with, menurut gua nggak usah lah gitu. Mungkin saat ini, until now I cannot see, gua nggak mau lihat dia ngapain, gua nggak mau ngeliat feed dia. I don't wanna know what she's doing, nggak mau tahu. Dan gua nggak kepo juga, sama sekali nggak kepo. Cuma gue yakin it will come the time one day di mana gue ngeliatnya santai banget, gue kayak oh yaudah dia lagi gini. Ya. Karena gini ya, gue tuh wah ini gue putus di 2025 ini putus teraneh men. Bukan alasannya ya, tapi keterlibatan netizen dalam putusnya kita ini yang bikin semua ini aneh. Bagi gue. Karena gini, gue tuh pernah kayak posting-posting di TikTok gitu. Misalnya gue posting di TikTok, gue posting gue lagi lihat aurora di Norway. Tiba-tiba orang komentar dengan foto dia dan pasangan barunya atau cowok barunya. Gini ya guys, ini ada orang yang gue lagi terluka loh. Gue lagi di lantai terluka, masa lu perlu tembak pala gue lagi gitu? Who are you to do that to me? Ini ibaratnya ini ada orang lagi miskin di rumahnya gitu. Terus gue masuk, gue colong lagi uang terakhir dia gitu. You're not helping me man. Dan gue tau orang pasti bakal ngomong kayak, social media is not about helping people. Emang enggak. Tapi have some morals, have some ethics man. Ya. Masa sih orang lagi mengalami hal yang buruk dalam hidupnya, lu tambah-tambah lagi hal. Nah itulah sosial media 2025. Where are the morals? Where are the ethics? Nah gue sempet abis itu gue kayak, ya gue karena hidup gue di dunia ini kan, gue tetap harus posting. Cuma gue tuh takut buka komen. Jadi yang ngefilter komen ke gue itu manajer gue dan teman-teman gue. Gue cuma ngomong, yang paling buruk apa? Terus mereka ngomong, ini Kaju yang paling buruk, ini mereka bacain. Oke. Tapi yang bagus juga ada kok. Oke, kita fokus ke yang bagus aja. Cuma gue gak bisa bohong men. Yang buruk itu ngeganggu hidup gue.
ngeganggu banget. Jadi sebenarnya kalau lu mau berkelas banget ya, gue nggak bisa jalanin karena hidup gue di sini. Ketika lu putus ya, coba off socials juga sih. Jadi you truly focus on yourself. Cuma gimana ya, setengah hidup gue juga di sini gitu. Itu sih, itu cara putus berkelas menurut gue. Iya. Dan kata kuncinya sih menerima ya, accept kayak lu bilang di awal tadi. Nah tapi kan accepting ini butuh time ya, karena misalnya lu bareng 6 tahun, baru beberapa minggu muncul foto dengan orang baru. Gimana gua nggak lebih hancur lagi hidup ini kan, gitu. Maksudnya, it's very normal loh. Gua lagi nggak lebay, gua lagi, this is very normal. Dan orang munculin terus, dar. Nah sekarang tanggal berapa? Sekarang udah Januari ya. Sekarang udah beberapa bulan lah kita putus. Sekarang gue udah lihat, sekarang gue udah baca komentar dengan normal. Gue udah lihat, kadang-kadang gue scroll di TikTok, muncul video-video dia. Dulu tuh kalau muncul video dia gue langsung skip, bye gitu, gue nggak mau gitu. Sekarang, gue udah tonton, lagi gini, next. Tapi gue nggak actively searching. Jadi gue mungkin udah di fase acceptance ini ya, tapi mungkin belum fully accept. Cuma I'm way better now, way better. Ya, accept but it takes time. Ya, apalagi hubungan 6 tahun man. Ya. Pertanyaan kedua dari Panjaitan Safira. Halo Kak Jo, momen apa yang bikin Kak Jo itu merasa sangat dekat dengan dirinya sendiri? Boleh ceritain ke aku? Oke. Wah gila apa ya? Oke. Jadi, ini sebenarnya sangat aneh ya. Kembali lagi ke orang tua, karena ke orang tua nih. Sebenarnya bahasa pertama yang gue pelajari secara formal, yang berarti gue belajar cara nulis, cara baca dan lain-lain, adalah bahasa Perancis. Itu bahasa paling pertama yang gue pelajari. Nah ketika putus kemarin, gue sempet traveling explore Eropa sendirian. Dan salah satu hal yang gue lakuin adalah gue datang lagi ke sekolah itu di Norwegia. Jadi gue sekolah bahasa Perancis di Norwegia. Ini orang bakal bilang, Kak keren banget. Jujur, ini semua hanya karena nyokap gue tuh diplomat. Kalau kalian punya saudara yang di Kementerian Luar Negeri atau saudara yang ibunya diplomat, hidupnya juga pasti mirip-mirip seperti ini gitu. Lu bakal di negara mana, lu bakal ngelakuin apa gitu. Itulah standarnya seorang diplomat lah. Anaknya seorang diplomat. Nah, gue tuh selama ini jalan-jalan ke luar negeri belum pernah balik ke sekolah itu. Belum pernah. Karena itu sekolah gue TKB sampai SD kelas 4. Gue TKA di Mardiwana Depok adalah. Anak Mardiwana Depok, shout out. TKB SD kelas 4 di sana gitu. Nah, pas gue ke sana, gue tuh jadi ya susah ya nginget 25 tahun lalu ya. Cuma gue tuh jadi kayak bahasa yang paling pertama gue pelajari itu bahasa Perancis. That is who I actually am. No one can take that away from me. Kayak je peux parler français, no one can take that away from me. Itu gue pelajari 4 tahun. Gue pingin balik ke situ. Jadi gue tahun ini gue mau les bahasa Perancis lagi man. Di umur 36. Lu bayangin, I don't know what for. Gini, mengenali diri lu sendiri tuh gak usah ada tujuan yang keren banget ya. Cuma ini adalah bahasa pertama yang gue pelajari. Sekarang udah mulai memudar karena gue gak pernah pakai. Tapi gue jadi ingat, why did I learn this? Pasti ada tujuan, pasti ada sesuatu. Yaudah deh, gue coba pertajam lagi, gue coba menjadi lebih expert lagi dalam bahasa Perancis. Tahun ini selain wealth tadi, gue tuh mau memperdalam bahasa Perancis gue. Sama satu lagi sih, gue mau pengen belajar bahasa Jawa, jujur. Karena Jawa adalah kunci. Gitu lah. Guys, jujur gue tuh pengen banget, karena semua orang tau lah, gue punya aspirasi. Ya kalian lihat bio Instagram gue aja, Future President of Indonesia gitu kan.
Gue tuh dari dulu ada aspirasi untuk menjadi pemimpin di negara ini dalam bentuk apapun. Tertinggi adalah presiden, nggak mencapai sana ya udahlah. Cuma kan you always aim for the stars. Ya. Nah gue sadar gue harus bisa belajar bahasa Jawa. Jadi kalau ada yang buka les bahasa Jawa guys, please, gue tertarik jujur. Tapi utamanya gue bakal bahasa Prancis dulu karena itu identitas gue banget. Habis itu bahasa Jawa. Itu dua bahasa yang pengen gue pelajari. Oh, nice. Gue ketawa dari tadi dan senyum dari tadi. Gue pernah di fase juga 2 tahun gue belajar bahasa Prancis dan itu memudar sih. Lu sempet belajar bahasa Prancis 2 tahun? Ya 2017 2019 ya. Untuk apa untuk belajar bahasa Prancis? Gak ada tujuan karena gue dulu kuliah jurusan hubungan internasional. Oke, Ya semua orang kan hai. harus diploma minimal bahasa Prancis gitu ya. Benar, lingua franca Iya. adalah ya bahasa diplomatik Prancis loh. Iya, makanya. Jadi gue pelajarin tapi kemudian gue shifting ke bahasa Jepang. Ya udah mulai hilang tuh bahasa Prancisnya gitu. Bahasa Jepang seru sih. Iya. Gue kalau ada satu bahasa Asia yang pengen gue pelajari ya. Sebenarnya gue lagi bingung antara Hindi karena ada 1 miliar orang, Mandarin 1 miliar orang, atau Korean. Ya. Karena the future of entertainment is Yeah, Korea. Korea, Jadi if you can speak Korean it will help a lot gitu kan. Nah itu. Malah Jepang bagi gue agak dulu I really wanna learn Japanese karena manga dan everything kan. Ya. Cuma now it has shifted gitu. Dan bahasa Cina, bahasa Mandarin ya karena masa depan bisnis sih. Iya. Ya semua orang udah mulai ngomongin tentang bahasa Mandarin dari dulu. Tapi menurut momen sekarang tuh Mandarin, Korea, Jepang masih top di Asia ya. Ya. Pertanyaan ketiga untuk Kak Ajo sendiri. Oh ini menarik nih. Dari Evita, dia nanya, ada definisi pertemanan yang berkelas nggak versi Kak Ajo? Semua pakai Berkelas karena ya. suara berkelas ya. Iya, harus teman berkelas. Gue nggak tahu kenapa ya. Gue nggak tahu definisinya apa. Cuma akhir-akhir ini dua temen gue ini berkelas banget sih bagi gue ya. Karena mereka hadir aja gitu. Mereka hadir. Bagi gue orang-orang yang berkelas tuh orang yang hadir sih. Karena hal yang paling sulit sekarang adalah waktu men. Ya. Kalau SMA mungkin lebih gampang ya karena jadwal kita sama nih. Kita sekolah Ya. bareng, abis itu kita ya mungkin ada yang les, ada yang apa gitu. Tapi waktu kita nih satu gitu. Tapi mungkin di umur 20 ke atas, 30-an apalagi, semua orang udah punya kehidupan masing-masing. Yes. Jadi yang paling sulit sekarang adalah waktu. Nah ketika mereka hadir di hidup gue, di saat gue lagi sangat-sangat sulit, itu sangat amat berkelas bagi gue. Mereka korbankan banyak hal cuma untuk nemenin temen yang lagi hancur gitu. Sampai ini hal yang bakal gue ingat sampai mati. Ini hal yang gue akan selalu berterima kasih sama mereka untuk hal ini. Gitu karena ini putus teraneh gue. Gue tuh dari dulu gue tuh selalu denger orang ngomong kayak gue tuh kalau putus dada gue hampa gitu, kayak gue nggak ada paru-paru, gue I cannot breathe. Dari dulu gue selalu ngomong lebay, apaan sih, apaan? Gue rasain itu. Gue rasain, lu tidur, pertama lu nggak bisa tidur, jadi lu harus bikin diri lu capek. Pas lu capek lu tidur, lu cuma tidur 1,5 jam. Lu bangun karena mimpi buruk, lu bangun karena lu keringetan. Jadi heart rate lu tuh gak pernah turun men, heart rate lu selalu tinggi. Dari dulu gue kira ini it's a joke, gak mungkin. It happened to me gitu. Dan ketika all these physiological things happen, gue butuh teman-teman gue dan mereka ada. Dan awalnya titik masuknya itu, mereka hadir for a broken heart. Tapi ujungnya what happened is we fixed our broken relationship juga. Oh. Jadi that's what happened gitu. Kita hubungan gue sama 2 temen gue ini, Adit sama Anhar, itu menjadi jauh lebih baik sekarang. Karena dulu jujur, dulu tuh kita ketemu for big events. Gue ada premier film, gue ajak mereka. Gue ulang tahun, gue ajak mereka. Gue ada acara gede, gue ajak mereka. Hadirnya pas bahagia doang. Sekarang gue undang mereka ke hidup gue ketika lagi hancur. Simon Sinek pernah bilang teman yang baik, teman yang berkelas yaitu gak cuma merayakan atau celebrate pencapaian, tapi teman yang mau duduk di lumpur bareng lo
kotor-kotoran dan mau memahami tanpa ngejudge ya. Ya, dan teman lo hadir. Setuju. Kajo. The worst advice yang pernah Kajo terima. Yang penting happy-happy aja. Atau nggak choose happiness. Kenapa? Lakuin hal yang bikin lo happy aja. Karena menurut gue itu hanya untuk orang-orang yang berpikir secara singkat. Banyak hal yang kita lakuin in the short term itu menguntungkan. Tapi di long term itu merugikan. Ini kalau gue mau happy sekarang bisa aja gue makan makanan bergula, misalnya es krim atau apa gitu. Makes me happy. Ya. Tapi what is the long term effects on my health? Gue tuh lebih suka daripada be happy ya, gue lebih suka be wise. Karena wisdom itu lu mikirin hampir semuanya. Happiness tuh lebih feeling sesaat gitu, perasaan sesaat. Ya udah gue lagi happy nih sekarang gitu. Semuanya sekarang. Nanti gimana? Ya nanti mah masalah nanti. Itu favorit gue tuh. Nanti kan urusan nanti, men. Yang penting sekarang. Ya iya dan enggak gitu. Karena kebanyakan orang tuh terlalu ekstrim di sekarangnya gitu. Yang penting sekarangnya mantap, happy, yang nanti pikirin nanti aja. Enggak. Bagi gua, we have to think of everything. Men, kalau gua mau happy, ngapain gue capek-capek kuliah, ngapain gue capek-capek nge-gym, capek men. Ya. Ya. At the moment it does not make me happy loh. Tapi I know by doing this, one day it may lead to happiness. In the long term. Karena you have to do the work to get results. Nah banyak orang nih yang choose happiness, ujung-ujungnya dia menerjemahkan itu jadi kayak I don't have to do any work. Terus dia bingung nanti ketika suatu hari there are no results. Because you did not do any work. Lu sebenarnya gak choose happiness, you chose fun. Lu pilih keseruan. Ya. Happiness tuh jauh lebih dalam dari itu. Jadi itu sih. Ya. Kayak ada buku yang bilang stumble on happiness. Kayak lo lagi jalan tersandung. Happiness itu sebentar, lo harus bangun lagi. Wah. Ada Tetap orang harus maju harus melangkah terus ya. Ada orang yang 3 hari nggak makan, ketika ketemu nasi hangat dan mata sapi, dia makan, dia happy. Ya. Dia lebih happy dibandingkan orang yang hari itu beli Lamborghini, di rumahnya ada 3 Lamborghini. Benar. By anyway, terima kasih Kak Jo udah mau datang ke Sober Kelas. Sehat terus. Terima kasih. Ya.